Punya budget 900 ribuan mau beli smartphone kekinian? Coba lirik Advanasa Pro ini. Seperti apa spesifikasi dan fiturnya? Sebagus apa sih kameranya? Langsung ya kita review ya. Advanasa Pro dijual resmi di Indonesia dengan harga mulai dari 999.000. Smartphone ini bawa fitur dual kamera smartphone dengan desain kekinian. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai smartphone ini, kita unboxing dulu yuk isi dalam paket pembeliannya. Dari desainnya, Advan menggunakan desain 2,5D curved back body dengan back cover yang bisa dibuka untuk memasang baterai, SIM card, serta micro SD untuk memori tambahannya. Desainnya punya motif bergaris dengan pola diagonal yang looks-nya oke banget untuk smartphone entry level. Dengan menggunakan desain seperti ini, back body-nya nggak gampang meninggalkan jejak jari dan cukup nyaman di genggaman. Frame kameranya dibuat kekinian dengan dual area kamera berwarna silver. Sepintas kita kayak punya smartphone yang dilengkapi dengan triple kamera, meskipun smartphone ini hanya punya dual kamera setup dengan lampu flash. Loudspeaker ditempatkan di bagian belakang bodinya. Di bagian bawah terdapat mikrofon dan charging port yang sudah menggunakan konektor USB Type-C. Wah, kekinian banget ya. Di bagian atas terdapat headphone jack, tombol power dan volume ditempatkan di bagian samping kanan. Desain bodinya nggak terlalu besar dengan ketebalan sekitar 10 mm. Jadi cukup nyaman ketika digunakan dengan satu tangan. Untuk layarnya, Advanasa Pro punya desain 2,5D display dengan water drop notch di bagian tengah atas yang membentuk setengah lingkaran. Bezel di sekeliling layarnya lumayan tebal, terutama di bagian bawah. Masih wajar sih untuk smartphone di harga 900 ribuan. Panel layarnya ini IPS berukuran 6 inch dengan resolusi HD+ 1560x720p. Layarnya ini punya kontras rasio 1200:1 dan kecerahan maksimal layarnya bisa mencapai 350 nit. Selain kita bisa mengatur ukuran display dan fontnya, kita juga bisa mengaktifkan dark theme agar lebih nyaman ketika kita menggunakan smartphone di kondisi gelap. Namun warna hitamnya kurang begitu pekat. Kita bisa dengan nyaman nonton video-video di YouTube atau streaming movie di Netflix meski resolusi layar maksimalnya hanya 720p. Experience nontonnya ternyata oke banget loh. Bahkan suaranya ternyata cukup kencang ketika digunakan di dalam ruangan kamar. Bahkan ketika smartphone-nya ditempatkan di atas meja, ternyata nggak masalah loh dan nggak jadi mendem. Namun ketika digenggam, back body-nya ikut bergetar. Oke, lanjut bahas experience fotografinya. Advanasa Pro punya kamera utama 13 megapiksel yang dilengkapi dengan secondary lens 0,3 megapiksel BW lens untuk memaksimalkan filter fotonya. Saat membuka aplikasi kamera dibutuhkan waktu sekitar 2 detik sebelum kita bisa mulai capture foto pakai smartphone ini. Mode beauty dan HDR juga bisa diaktifkan di mode auto kameranya. Yang keren, ternyata fitur kameranya cukup lengkap loh. Terdapat menu capture untuk foto auto, burst mode, dan pro mode untuk mengatur manual fokus, exposure, ISO, dan white balance. Terdapat juga mode panorama, time-lapse, mode filter, dan bahkan terdapat mode night dan video night untuk lebih memaksimalkan exposure ketika foto di malam hari, meski hasilnya kurang begitu beda signifikan. Dari hasil fotonya bisa dibilang kualitas fotonya biasa aja, namun kalau dibandingkan dengan harganya, Advanasa Pro bisa menghadirkan kualitas foto yang lebih baik dibandingkan beberapa smartphone lain di harga 900.000. Terlebih lagi, adanya fitur HDR dan beauty bisa memaksimalkan hasil foto ketika kita foto di kondisi pencahayaan yang lebih baik. Foto indoor juga masih oke meskipun sedikit agak gelap, tapi kita bisa mengenali objek dengan cukup jelas dan detail. Dengan mode filternya, kita bisa capture beberapa opsi warna agar hasil fotonya terlihat lebih artistik. Perekaman videonya mendukung hingga 1080p 30 fps. Belum ada stabilisasi video di kameranya, namun untuk klik fokus dan shutter fotonya cukup cepat untuk smartphone di harga
200 ribuan. Di depan, Advan NASA Pro punya kamera selfie 5 megapiksel dengan aperture f2.2. Di menu kamera selfie-nya, kita juga bisa mengaktifkan AI Beauty untuk mempercantik hasil foto. Video vlog menggunakan kamera selfie cukup jelas dan audionya juga bisa terekam dengan baik di kondisi yang nggak begitu ramai. Advan NASA Pro. Gimana menurut kalian hasilnya? Silahkan komentar kalian di bawah ya. Dengan kamera selfie ini, kita juga bisa menggunakan face unlock sebagai security login. Butuh waktu kisaran 1 detik untuk mengenali wajah dan membuka kunci layar. Di sisi performa, Advan NASA Pro menggunakan chipset quad-core prosesor dari Unisoc SC9832E dengan fabrikasi 28 nanometer. CPU-nya menggunakan 4 core Cortex A55 dengan kecepatan maksimal hingga 1,4 GHz. GPU-nya menggunakan ARM Mali T820. Memori RAM-nya 2 GB dan ketika idle digunakan, terdapat kisaran 1 GB free untuk penggunaan multitasking harian. Storage-nya 32 GB eMMC dengan free storage berkisar 20 GB yang bisa digunakan untuk menyimpan data atau install beberapa aplikasi dan game. Untuk kebutuhan sosial media seperti mengakses Instagram atau TikTok, smartphone ini masih cukup oke meski nggak selancar smartphone di atas harga sejutaan. Dibutuhkan waktu tunggu load aplikasi komplit sekitar 5 detik agar experience-nya lebih smooth. Buat baca berita-berita online juga cukup nyaman pakai smartphone ini. Meski nggak direkomendasikan untuk main game-game kompetitif, Advan NASA Pro masih bisa kok buat main game-game harian seperti Plants vs Zombie atau Subway Surf dengan experience gaming yang cukup lancar. Operating system yang digunakan di smartphone ini adalah Android Go Edition berbasis Android 11 dengan tampilan UI stock Android. Jadi kita nggak bakal nemuin bloatware, apps yang nggak penting serta iklan-iklan yang mengganggu. Dari sisi baterainya, Advan NASA Pro menghadirkan baterai berkapasitas 3000 mAh yang bisa dilepas. Jadi kalau dibutuhkan, kita bisa beli baterai cadangan ketika perjalanan jauh agar bisa langsung diganti tanpa perlu di charger. Kalau pemakaiannya nggak begitu berat, baterai bisa bertahan hingga sore atau malam. Namun jika penggunaan cukup padat, smartphone ini hanya bisa bertahan kurang dari seharian. Terdapat beberapa menu pilihan penghemat daya baterai yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Smartphone ini belum mendukung fast charging dengan charger bawaan berkapasitas 5 watt saja. Mengingat harganya cukup ekonomis, Advan NASA Pro ini cocok buat kamu yang baru beralih dari feature phone ke smartphone, atau buat kamu yang cari smartphone dengan kebutuhan sosial media ringan. Experience-nya masih cukup nyaman meski nggak selancar smartphone dengan harga di atas jutaan. Hasil kameranya oke, dan experience streaming YouTube atau movie di Advan NASA Pro ini juga masih cukup nyaman meski kita harus lebih concern dengan daya tahan baterainya. Kalau menurut kalian gimana? Di harga 900.000, oke nggak sih Advan NASA Pro ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, nanti kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Silahkan di like dan di share videonya jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan di subscribe channelnya untuk dapetin update notifikasi ketika kita update video-video review lainnya. Akhir kata Mbak Kicit pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.